macam-macam ada bayarnya. Pilih kursi atau hot seat bayar. Kalau di Garuda kan enggak. Dari situ dia dapat uang. Jadi sebenarnya 400.000 bisa plus-plus. Gitu cara dia monetisasi. Sehingga kelihatan angka di awalnya itu terjangkau. Nanti ada nama model bisnisnya itu namanya nickel and dime. Pakai topping lah istilahnya gitu ya. Kemudian kalau sudah cara monetisasinya begitu, AirAsia nggak bisa ngikutin gayanya Garuda dalam beroperasi. Harus beda. Contohnya, kalau teman-teman lihat AirAsia pesawatnya itu aja, nggak beda-beda. Kenapa? Model pesawatnya tunggal. Biar gampang servisnya, biar gampang suku cadangnya, nggak yang aneh-aneh. Misalkan punya pesawat mereknya ada yang Airbus sama Boeing. Dia ribet, dia pilih salah satu aja. Kemudian pemesanan via website, biar nggak banyak agen. Kemudian turnaround pesawat cepat di bandara. Jadi nggak boleh lama-lama, makanya kalau naik AirAsia buru-buru, tuzut gitu ya. Dan dia pilih bandara budget. Bandara yang biaya parkirnya murah. Kalau ke Malaysia, kita akan ke Klia 2, nggak akan ke Klia 1. Kalau di Changi gitu ya, di Singapura, kita akan ke Changi budget gitu. Dan cepat. Kemudian dia kan nggak akan kasih makanan, kecuali beli. Itulah cara dia beroperasi. Sedangkan kalau Garuda, beda caranya. Ya, luxury, ada TV, makanan disediakan, harus enak. Dia nggak mikirin itu kalau AirAsia. Ini bedanya. Walaupun sama-sama airlines ya, teman-teman. Makanya teman-teman nggak usah khawatir. Mas, saya udah pesaing sama-sama keripik singkong. Tenang, bisnis modelnya bisa beda. Gitu ya. Nah, ini beberapa contoh yang lain gitu ya. Ini teman saya temu, dia situs pencari kerja atau sebenarnya sudah aplikasi untuk berketerampilan rendah, untuk yang nyari waiters, nyari supir, nyari pelayan bisa di sini. Dia dapat uangnya dari mana? Nah, dapat uangnya bisa dari headhunting dan macam-macam. Ini beberapa yang unik. Kemudian model bisnis ini mahasiswa saya, namanya dulu Kopi Cino, kemudian sekarang sudah dibeli, namanya Unixon. Eh, apa namanya? Ngeprint gratis. Bayangin ngeprint gratis. Jadi mahasiswa itu senang banget pakai ini ngeprint gratis. Dia mahasiswa cuma cukup bawa kertas aja, ngeprintnya gratis. Lah dapat uangnya dari mana ya? Ada. Nanti kalau itu bisa ditanyain ya belakangan. Kemudian ini sekarang banyak yang namanya software as a service. Ya, ada Sejasa, ada Sigmi. Jadi pesennya aja lewat online. Tapi tetap aja konsumen apa namanya tukang servisnya datang. Kan nggak mungkin tukang servis online ya. Benerin AC bisa dari rumah sendiri kan nggak mungkin. Gitu ya. Nah ini beberapa contoh nanti bisa kita bahas. Nah model bisnis usaha kita itu menyesuaikan. Gitu ya. Karena nanti kita akan berpikir, perlu nggak membebankan iklan media seperti TV? Perlu nggak kita ngiklan di TV? Perlu nggak endorser? Perlu nggak banyakin produk? Perlu nggak ngegaji besar? Perlu nggak beli lisensi? Ini beda-beda. Kapan kita harus gaji besar pegawai kita kalau model bisnisnya seperti apa? Gitu ya. Disesuaikan. Nah, ini nanti yang harus kita jawab di belakang. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi, lihat lagi. Karakter produk kita tuh gimana? Karena akan beda-beda. Produk yang dijual harian, misalkan convenience goods seperti barang sehari-hari, atau sembako, atau shopping goods, barang-barang elektronik, pakaian yang dibeli rutin tapi tidak setiap hari, atau specialty goods, yang barang-barang mungkin dibeli 3-4 tahun sekali, seperti furniture, televisi, mobil gitu ya. Gimana treatmentnya? Itu beda-beda. Dan cara dapat uangnya juga beda-beda. Bayangin kalau misalkan Toyota gitu ya di Indonesia, Auto 2000, hanya jualan mobil. Susah. Dia salah satu pendapatan terbesarnya itu bukan dari jualan mobil malah, tapi dari servis dan suku cadang. Nah, cara-cara seperti itu gitu yang harus dilihat ya. Oke, kita sudah mulai masuk ke teknis, kita akan membahas teknis. Makanya saya usul nih teman-teman kalau memang ada kertas gitu ya, bisa mulai menggambar 9 kotak ini. Atau kalau teman-teman sambil buka laptop, monggo saja untuk bisa download di BMC-nya Osterwalder. Terserah, kalau saya lebih prefer teman-teman langsung oret-oret aja di kertas. 9 kotak ini. Dituliskan key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key resources, channels, cost structure, dan revenue stream. 9 kotak. Nah, saya
untuk latihan, saya akan memandu langkah-langkahnya dengan contoh rumah bekam Hasanah. Contoh ya, ini sebenarnya nggak ada rumah bekam Hasanah ini hanya sekedar simulasi saja. Jadi langkah pertamanya adalah ketika sudah bikin kotak gambar ini, ya teman-teman tulis nama usahanya di atas kanan di sini ya. Rumah bekam Hasanah atau teman-teman keripik atau layanan antar syariah misalkan seperti itu. Silakan langkah satunya seperti itu. Ya, saya kasih waktu mungkin sekitar 15 detik lah gitu ya untuk menulis. Sambil saya coba lihat-lihat ada Q&A atau chat yang sudah masuk. Ya, silahkan ditulis nama usahanya apa, begitu ya. Oke, sudah 15 menit, sip. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing kotak sambil penjelasan lanjutannya gitu ya. Jadi supaya kita bisa langsung memudahkan. Teman-teman nggak perlu khawatir kalau ketinggalan gitu ya. Saya juga sudah serahkan handout-nya ke panitia. Jadi bisa nanti latihan langsung di rumah. Oke, langkah satu sudah, yaitu bikin kotaknya dan nulis nama usahanya di kanan atas. Oke, kita masuk. Nah, sorry, langkah satu juga. Oh, ini masih langkah satu. Part of it gitu ya. Kita tuliskan value proposition-nya. Gitu ya. Kita tuliskan value proposition-nya. Apa sih value proposition? Tadi seperti yang LV tadi. Oh, kami handmade, kami apa begitu ya. Value proposition adalah keunggulan, kelebihan atau keunikan dari produk yang kita tawarkan ke konsumen. Dan nilai itu adalah apa yang membuat produk kita lebih dipilih daripada produk pesaing. Contoh di rumah bekam saya ceritanya, value proposition saya adalah terapisnya itu tersertifikasi. Jadi aman ya, gitu ya. Karena sudah ikut pelatihan. Kedua, kita sistem antriannya sudah online. Jadi hanya datang saat sistem antriannya saat nomor antriannya sudah dekat. Kan kalau saya nih misalkan ke BRC ya, teman-teman mungkin Bekam Rukyah Center itu ya kalau datang ya tunggu aja, saya bisa 1 jam 2 jam nunggu sebelum dibekam gitu. Nah kalau online kan kita sudah tahu kapan harus datang. Kemudian kita simpen nih ternyata gitu. Saya punya simpanan catatan medical record. Jadi wah Bapak pernah sama terapis ini, pernah ini, ada catatannya gitu. Udah. Kemudian kita juga kerjasama biar lebih bagus. Ipon udah. Mohon maaf, ada yang bocor sepertinya. Oke. Nah, saya untuk biar lebih bagus, saya ada dokter umum yang standby. Gitu. Jadi biar kelihatan ada medisnya juga. Oke, mohon maaf panitia bisa dibantu. Sepertinya ada yang bocor. Oke, siap. Terima kasih. Ada dokter umum yang standby. Jadi kita kerja sama klinik gitu ya. Biar ada dokter. Jadi kalau tiba-tiba ada yang mau ditanya tentang dokter, ada dokternya standby. Ruangan ber-AC dan kemudian one jarum one person. Walaupun kita sudah pasti tahu one jarum one person, tapi kita bisa angkat itu, gitu ya. Nah, ini value proposition. Terus apa yang harus dilakukan? Mas, saya bingung value itu apa sih? Tadi sudah dijelaskan. Bisa lebih dalam lagi nggak? Gitu ya. Saya kasih contoh nih sederhana. Ya, sederhana. Nah, apa saja sih biasanya jenis-jenis nilai tambah di mata konsumen? Konsumen itu ngelihat sesuatu bisnis itu bernilai, itu apa aja sih? Contoh ya, harga terjangkau. Ini paling umum, harga tuh udah paling kece lah gitu ya. Misalkan gini, wah mendingan beli toko itu deh, barangnya sama tapi harganya lebih miring. Nah, konsumen bilang begitu. Kemudian custom. Wah, enak deh kalau ke toko X, kalau pas udah selesai bayar, kita bisa minta dibordirin di bahan bajunya nih. Jadi bisa custom nih. Wah, mendingan ke toko X deh. Gitu ya, ini beberapa contoh ya teman-teman ya. Ramah, wah mendingan ke warteg itu deh, lebih enak. Mbaknya senyum terus dan ramah gitu. Jadi saya pengen nambah terus, misalkan seperti itu. Cepet, wah mendingan di restoran itu deh, pesen makanan nggak sampai 5 menit udah jadi daripada yang itu, wah setengah jam kemudian baru nyampe gitu ya, misalkan. Jadi cepet tuh nilai tambahnya. Lengkap, wah mendingan ke toko ini aja deh atau toko alat tulis ini aja.
kayaknya dia punya semuanya deh. Nah, kalau dulu tuh saya SMA tuh ada namanya toko buku sederhana di SMA 1 Depok. Saya dari Depok, di Jalan Nusantara Raya itu, udah ke situ aja. Semua ada, nggak perlu ke Gramedia, nggak perlu kemana-mana. Udah deh, kalau beli alat tulis ke toko itu aja. Kayaknya semua punya deh. Atau organik, ini yang paling sering nih. Wah, mendingan nasi goreng Pak Jon aja bro, lebih sehat, organik. Nasinya ditanam, tidak di tanah. Wah, kan keren tuh misalkan. Ya, ini contohnya. Dan yang lain-lain. Ini beberapa contoh nilai tambah yang dianggap di mata konsumen. Nah, saya sedikit langsung agak overlap adalah ketika melihat nilai seperti ini, kok bisa sih kita di produsen gimana caranya? Nah, saya mau ngasih tahu dulu teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Begini, khususnya buat yang bikin makanan ya, teman-teman. Kalau saya jadi pembimbing atau mentor atau coach, saya akan omelin mahasiswa saya kalau nulis bikin usaha makanan. Lebih enak mas, lebih higienis, lebih ramah. Walaupun saya tulis tadi ada ramah ya, tapi in case secara khusus gitu ya bimbingan saya akan tolak. Kenapa? Itu tidak boleh masuk menjadi nilai tambah. Karena itu sudah fardu gitu ya. Artinya itu dasar di bawahnya nilai. Itu wajib yang namanya makanan itu higienis, enak, dan ramah. Nah, kalau untuk ramah yang di sini itu bisa menyesuaikan. Contoh kayak tadi, kok bisa sih harga terjangkau? Nah, berarti nanti di proses produksinya kita harus cari supplier paling murah. Kalau bisa beli langsung banyak aja. Custom, wah kita harus punya mesin manual deh biar bisa custom. Kalau ramah gitu ya, bisa ramah tuh gimana caranya? Oh ternyata gini, kalau ada konsumen yang nambah, pegawai yang melayani itu dapat 1 poin. Kalau terkumpul 100 poin, dia bisa mudik gratis. Bahkan jadi semangat, jadi lebih ramah. Cepat, gimana ya biar cepet ya? Oh kita bikin pre-cook dulu deh, sudah di setengah matengin. Kemudian lengkap gimana? Ya kita atur rak buat selengkap mungkin biar nggak kemana-mana pelanggan. Kalau biar berhasiat gimana? Kasih ya organik atau herbal dan macam-macam. Contohnya seperti itu. Itu langkah pertama. Tentukan nilainya. Ya, jadi silakan teman-teman punya bisnis sendiri, tentukan nilainya. Nilai tambahnya apa sih keunikannya? Gitu ya. Nah, ada pertanyaan tadi sepertinya sempat saya lihat, kalau bisnis usaha sosial gimana? Usaha sosial ya silahkan, semua value sosial dimasukin. Misalkan, oh bisnis ini dengan membeli itu akan menyumbang kemana? Itu boleh dimasukin. Berarti ada nilai tambahnya, ada sosialnya. Walaupun sebenarnya di sosial itu ada lagi bisnis model kanvasnya sendiri namanya SBMC, tapi kita nggak bahas di sini. Cuman kalau SBMC, bisnis sosial bisa juga pakai BMC kok, nggak perlu khawatir. Gitu. Ya, silakan disesuaikan. Nah, sudah langkah 1, nah sekarang langkah 2. Ketika kita sudah tahu value-nya, yang tadi ya, kita harus tahu siapa konsumennya. Gitu. Ya. Nah, ini kalau di saya di rumah Bekam Hasanah, customer segmennya jelas, pria atau wanita usia produktif, berarti sekitar 25 sampai 50 yang ingin menjaga kebugaran. Karena setelah saya teliti, ternyata yang datang ke Bekam itu bukan karena sakit, banyak yang ingin menjaga kebugaran. Kemudian ternyata ada juga yang sakit, misalkan nyeri tertentu, kemudian punya asam urat atau kolesterol, dia rutin. Berarti 2 nih customer segmen saya. Yang ingin jaga kebugaran dan pasien dengan penyakit tertentu. Saya nggak pakai usia tertentu karena lebih ke arah situ gitu ya. Jadi isi bagian customer segment. Jadi langkah pertama tadi adalah value proposition, langkah kedua adalah customer segment. Nah, saya langsung coba jelaskan customer segment itu apa, teman-teman. Ini sering jadi masalah. Bingung mas, nyari sasaran konsumen itu gimana? Ingat teman-teman, customer segment itu adalah orang-orang yang cocok dengan profil produk yang akan kita sampaikan. Tapi intinya kita harus paham dulu kenapa mereka mengkonsumsi. Ngapain sih beli produk ini? Gitu ya. Ngapain sih dia beli ketoprak? Ngapain sih datang ke rumah Bekam? Intinya, ketika konsumen itu mengkonsumsi sesuatu, sebenarnya si konsumen itu sedang mengerjakan tugasnya. Sedang melakukan tugasnya. Makanya dia mengkonsumsi itu sebagai jawabannya. Jadi tugasnya itu adalah ada masalah yang coba diselesaikan atau ada kebutuhan yang coba dia penuhi. Itulah tugasnya dan kita harus tahu itu. Makanya kita harus rubah sekarang persepsi kita dari produk saya untuk konsumen ini, kita harus rubah menjadi produk saya ini
bisa menyelesaikan masalah konsumen yang mana ya? Karena customer itu punya jobs to do. Sehingga kita harus tahu jobs to be done-nya. Apa yang harus kita lakukan ya supaya memudahkan konsumen menyelesaikan tugas. Itu sebenarnya. Contohnya begini. Customer jobs itu sebenarnya juga ada 3. Ada functional, ada social, sama emosional. Ini hanya pengayaan aja ya teman-teman. Apa sih maksudnya functional, social, emosional? Jadi ketika seseorang itu mengkonsumsi sesuatu, itu sebenarnya cuma karena 3 hal ini doang. Karena alasan fungsional, karena alasan fungsinya, alasan sosial, gengsi, atau alasan emosional, perasaan. Contoh, tujuan beli produk lebih karena fungsi, itu kalau fungsional. Nah, biasanya kalau di dalam kelas fisik saya selalu tanya, ada nggak di kelas ini yang membeli Starbucks karena haus? Karena Starbucks itu kan fungsinya memang untuk air minum kan harusnya. Jarang ada yang tunjuk tangan. Kenapa? Karena bukan, kalau haus dia nggak lari ke Starbucks. Kalau haus dia lari ke Alfamart atau Indomaret. Artinya functional jobs-nya bukan itu. Biasanya kalau Starbucks rata-rata ke social jobs. Memenuhi hasrat narsisme. Ingin terlihat keren. Ingin menunjukkan status. Nah teman-teman harus paham nih. Orang-orang, konsumen yang mengkonsumsi produk teman-teman itu apa jobs-nya? Apakah functional? Memang karena fungsinya makanan untuk lapar, atau makanan untuk gengsi, atau makanan untuk emosional. Membeli karena ada ikatan emosinya. Contohnya sejarah, atau rasa keamanan. Contoh nih, misalkan kalau Starbucks, kalau functional jarang. Kalau sosial itu gampang lihat Starbucks sosial itu adalah kalau dia minum Starbucks, logonya pasti selalu di depan. Contoh misalkan saya pakai, depan saya ada bedak nih ya ceritanya. Selalu mereknya nih, diliatin. Kalau naruh di atas meja, mereknya ke depan semua. Biar orang tahu, gue minum Starbucks loh gitu. Itu narsisme. Boleh nggak? Boleh. Dan kita harus tahu itu. Makanya kalau kayak begitu, kita harus bikin kemasannya bagus, logonya besar gitu ya. Karena kita membantu mendukung hasrat narsisme dia. Kemudian kalau ikatan emosi itu apa? Kalau Starbucks tuh gini, aduh kalau nggak minum karamel macchiato-nya Starbucks tuh saya kayaknya nggak semangat deh. Kayaknya saya agak kurang, aduh kayaknya hari ini menjadi tidak terlalu indah kalau saya misalkan tidak minum karamel macchiato. Itu emotional job. Nah, bisa nggak tiga-tiganya berjalan secara bersamaan? Bisa, teman-teman. Begitu ya. Jadi, silahkan disesuaikan. Tapi yang paling kuat ikatannya adalah emotional jobs. Contohnya kalau di gelas, functional ya gelas es teh manis nih ya namanya ya. Kalau emosional tuh ya gelas baskom, atau social jobs ini gelas anggur. Ini contohnya. Oke, lanjut ya. Semoga cukup jelas ya. Saya nggak akan bahas STDP, nggak. Saya nggak akan bahas itu. Teman-teman sudah bisa cari sendiri lah. Nah, langkah ketiga, sekarang kita sudah tahu, posisinya kita sudah tahu kita punya kelebihan apa, kita sudah tahu siapa konsumen kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya supaya konsumen tahu ada produk kita. Nah, itu namanya channels. Channels adalah segala perantara yang efisien dan efektif untuk membuat konsumen paham atau tahu ada produk kita dan cara memperolehnya. Kalau saya, gitu ya bisa pakai Instagram, bisa endorse dokter atau endorse ustadz, atau selebaran saat pengajian. Saya datang-datang aja pas pengajian ini ada bekam, saya ikut kemudian menjelaskan bekam itu gimana, misalkan rumah bekam Hasanah. Itu cara saya supaya konsumen tahu ada saya gitu. Lalu nanti di tengah-tengah itu kita masukin promosi. Baik Bapak Ibu yang datang hari ini bisa saya kasih diskon 25%. Misalkan seperti itu. Sehingga tadi dari tidak tahu, kenal, jadi tertarik karena diskon. Misalkan seperti itu. Isi bagian channels-nya. Channels itu apa? Biar konsumen tahu gimana caranya. Ya. Nah, contoh kalau mau pakai e-commerce ya, teman-teman, saya nggak mungkin mengiklankan tempat saya di e-commerce, nggak mungkin gitu ya, karena rumah bekam contohnya. Kalau teman-teman mau lihat, misalkan teman-teman mau bisnis, kemudian mau e-commerce, dilihat mau di mana ya? Blibli, Bukalapak, JDID, Lazada, Shopee, Tokopedia. Ini ada beberapa hasil riset. Kalau masalah reputasi, paling tinggi adalah Blibli. Tapi kalau cheaper product price, Blibli juga paling murah. More product selection, Tokopedia paling tinggi dan Bukalapak. Tapi kalau rame, ya Shopee. Kenapa Shopee rame? Shopee itu
pemiliknya kalau teman-teman tahu itu C Groups, SEA Groups. Salah satu, jadi di atasnya Unicorn, Dekakon itu yang paling tinggi. Dan dia sudah Asia Tenggara. Dia tidak ngomongin produk lokal dan macam-macam. Dia ngomonginnya produknya banyak gitu. Kalau yang umum ya Tokopedia. Bukalapak masih umum. Tapi kalau mau dapat endorsement cepat banyak ya Shopee. Cuman siap-siap aja nanti kan makin naik harganya. Fee-nya, fee listingnya nanti makin naik. Jadi siap-siap aja. Ini pilihan ya, pilihan channel e-commerce. Silakan. Oke. Nah, kita lanjut langkah 4. Customer relationship. Ketika kita tahu apa nilai kita tahu siapa konsumen kita, dan kita tahu cara memberitahu konsumen, maka langkah berikutnya adalah gimana caranya supaya konsumen mau beli lagi dan merekomendasikan kita ke orang lain. Karena yang paling keren teman-teman itu bukan first time consumer, orang yang beli lagi enggak. Orang yang baru beli bukan. Yang paling keren adalah orang yang beli lagi atau repeat order, itu paling keren. Jadi kalau kita hitung skala indikator kesuksesan bisnis itu dari repeat order sebenarnya. Kenapa? Karena menjaga konsumen lama itu lebih murah daripada mencari customer baru. Ya, contohnya customer relationship menjaga itu pakai membership 10 beli 10 gratis 1 begitu ya. Atau promo referral pakai teman gitu ya. Kalau teman-teman ada yang pakai Flip nih ada promo referral nih sekarang gitu ya. Diskon keluarga, kalau datang sama-sama keluarga dapat diskon. Wah enak nih, mendingan bareng-bareng deh. Atau pilih terapis, bisa pilih terapis. Misalkan ada fasilitas tertentu, ada membership ABC itu. Kemudian customer relationship-nya kita tambahin produk minuman, ada jahenya gratis dan macam-macam. Jadi ini customer relationship. Biasanya bagian ini khusus marketing. Ya, ini tanggung jawabnya orang-orang marketing. Nah, semoga jelas ya. Nah, sekarang langkah 5. Semoga nggak terlalu cepat ya. Langkah 5, ketika kita sudah tahu cara jualannya, cara jaga konsumen, maka yang paling penting berikutnya adalah cara monetisasi. Gimana cara dapat uang dari konsumen? Gimana semua itu menghasilkan uang? Semakin beragam, semakin baik, betul. Kalau teman-teman hanya mengandalkan satu pendapatan tunggal, hanya dari penjualan produk itu agak berbahaya. Nah, banyak yang kemudian kolaps. Saat pandemi kemarin, sampai saat ini juga ya, gara-gara hanya mengandalkan satu pendapatan tunggal. Kalau di saya, contohnya nih ya, rumah bekam. Wah, kita punya banyak pendapatan nih teman-teman. Nah, ada biaya registrasi, konsultasi ada biayanya, terapi bekam standar ada paket bekam standar, kemudian tambah titik bekam, kan dapat uang lagi tuh. Bekam ke rumah, bekam home bekam misalkan, jual produk herbal dan lain-lain. Bahkan misalkan pijat tanpa bekam juga bisa kita layani, misalkan seperti itu. Jadi value revenue-nya banyak pilihannya dan kita bisa dapat uang banyak dari situ. Ya, contoh nih beberapa variasi revenue stream ya teman-teman. McDonald's ini cukup banyak loh punya variasi penjualannya ya. Pertama dia jual produknya, ya burger, ya kentang dan macam-macam. Kemudian untuk meningkatkan lagi dia jual produk dalam paket, ada Happy Meal. Kemudian dia jual yang paket yang tidak, kalau jual produk sendiri kan namanya a la carte. Dia jual yang paket, yang minuman Coca-Cola ditambah kentang ditambah burger. Harganya kelihatannya lebih murah. Jadi dibeli. Padahal enak tuh mereka. Jadi laku 3 langsung. Jual produk dalam paket dan berhadiah. Wah, ini ngumpulin hadiah anak-anak. Ya kayak begitu ya. Kalau di KFC namanya Kids Meal. Kalau di McD namanya Happy Meal. Atau juga delivery. Jadi bisa punya lebih dari satu teman-teman. Bisa banyak gitu ya. Atau nih, walaupun saya sebel banget ya hari ini ya. Pagi ini kalau teman-teman tahu nih, udah menang 2-0, 2 sama. Kemudian 3-2, diseriin gitu ya. Sebel sebenarnya hari ini. Karena saya MU nih. Gara-gara Paul Pogba-nya sakit nih. Ya sabar ya kita ya, harusnya kita juara tahun ini. Sorry. Nah, kalau di Manchester United, bayangkan dia banyak sekali sumber pendapatannya teman-teman. Ya, merchandise jualan. Dia punya mega museum buat jualan. Jualan tiket pertandingan walaupun sudah nggak ada ya gara-gara pandemi sekarang. Iklan di papan lapangan. Sponsor di jersey. Bayangin jersey-nya ada banyak. Lagi latihan, pra pertandingan, saat pertandingan tuh jersey-nya banyak dan beda-beda. Hak siar, jualan pemain, pertandingan tur. Dulu itu kenapa banyak yang nggak ke Indonesia? MU itu gara-gara mahal. Mentok-mentok cuma di Singapura. Karena mahal. Karena pertandingan tur itu jadi uang buat mereka. Bayangin,
ini bisa banyak. Kenapa kemudian misalkan kok kayaknya rugi ya beli pemain, misalkan beli Paul Pogba kemarin 100 juta euro misalkan seperti itu. Ya MU nggak rugi, dalam 3 hari aja kaos Pogba laku terjual udah ketutup gitu. Itu seperti itu. Jadi punya berbagai macam pilihan pendapatan, gitu ya. Atau kalau yang di dalam startup digital, kalau ada yang mau bikin digital, di sini ada banyak modelnya. Kan sering dibilang, wah ini bakar uang, padahal nggak juga sih. Ada juga model transaksional, jual beli pada umumnya. Bisa model berlangganan atau subscription. Jadi paketnya berlangganan ini seperti kalau teman-teman tahu Mola TV gitu ya, atau Tech in Asia kalau membaca artikelnya harus langganan. Atau modelan reseller, dropshipper, agent, bisa juga. Atau freemium, nanti saya jelasin di belakang. Ya, nah, ini modelnya. Jadi ini subscription. Oke, sip. Saya masih punya cukup banyak waktu. Nah, langkah 678 ini saya gabung karena mirip. Jadi setelah kita tahu value-nya, konsumennya, cara jualnya, dan cara menjaga mereka, serta tahu dapat uang dari mana, pertanyaan berikutnya adalah gimana cara menghasilkan nilai tambah biar tetap sustain, biar tetap berkelanjutan. Jadi gimana? Pertanyaannya di sini adalah gimana saya kok bisa punya ya terapis tersertifikasi itu gimana ya? Gimana ya saya punya sistem antrian online? Kok bisa sih? Kok saya bisa punya catatan medical record? Kok saya punya dokter umum standby? Gimana sih caranya? Nah, itu dijawab semua di key partners, key activities, dan key resources. Nah, saya mau garis bawahi dulu key activities and resources. Ini mirip-mirip, tapi kata kunci perbedaannya adalah kalau activities itu proses. Jadi saya tulis di sini proses, segala macam proses yang membuat kita bisa punya nilai tambah. Jadi harus ada aktivitasnya. Sedangkan key resources itu adalah orangnya atau sumber dayanya atau bahan bakunya. Contohnya, di sini ada gabungan nih. Saya key resources-nya karena saya punya terapis handal. Tapi kenapa saya punya terapis handal? Karena saya punya key activities, saya selalu bikin sertifikasi dan saya selalu latih dia sesuai SOP. Jadi selain punya sumber dayanya si terapis, pelatihannya juga masuk di key activities sehingga saya bisa menghasilkan nilai namanya terapis bersertifikasi. Jadi intinya itu teman-teman. Key activities adalah proses yang memastikan supaya kita punya nilai. Dan key resources adalah bahan baku yang memastikan kita bisa berproses untuk punya nilai. Dan key partners itu adalah orang-orang yang mendukung supaya kita bisa menghasilkan nilai. Karena semuanya sekarang teman-teman nggak perlu kita miliki. Jadi namanya konsepnya sharing ekonomi. Nggak perlu kita miliki semua. Ya, kita bisa kerjasama. Dan nih intinya gimana bisnis kita bisa menghasilkan nilai tambah? Apakah karena proses yang unik? Apakah karena suatu sumber daya khusus? Apakah punya sendiri atau perlu kerjasama sama orang lain? Karena nanti teman-teman kalau saya kembalikan ke sini, nanti ada pertanyaan mungkin, Mas, apakah harus selalu mulai dari value? Boleh nggak saya mulai dari key resources? Misalkan saya sendiri, Mas, saya sendiri itu ahli IT banget. Bisa. Mulainya dari langkah satunya key resources bisa nggak? Bisa. Nanti saya jelasin di belakang. Ya, semoga jelas. Dan terakhir adalah langkah 9, isi bagian cost structure. Fokus sama biaya-biaya yang paling signifikan. Karena buat saya terapis itu paling signifikan, ya gaji terapis harus bagus supaya dia nggak pindah nih. Misalkan Rumah Bekam Hasanah saingan sama BRC. Walaupun sama-sama bagus, saya nggak pengen orang saya pindah ke BRC, misalkan seperti itu. Biaya maintenance IT, karena saya tadi bisa booking IT, booking online. Jadi saya harus kuatkan sistemnya, servernya, database-nya. Kemudian biaya perawatan ruangan ber-AC, karena saya pakai AC, saya harus rawat, harus cuci AC-nya rutin. Nah itu, fokus di cost structure. Ini mohon maaf salah tulisannya revenue stream, ini cost structure. Ya. Nah ini gambaran semuanya teman-teman. Jadi kalau dijelasin, ini semua harus berkaitan. Kalau saya boleh jelaskan secara singkat, ini adalah saya adalah pemilik Rumah Bekam Hasanah yang memiliki nilai terapis bersertifikasi, punya sistem antrian online, catatan medical record pasien yang tersimpan dengan baik, serta ada dokter umum yang standby dengan ruangan ber-AC yang nyaman dan kita hanya pakai 1 jarum untuk 1 orang. Kami menyasar pria, wanita, usia produktif yang ingin menjaga kebugaran serta pasien-pasien yang punya penyakit tertentu. Dan bagaimana mereka tahu? Kami aktif dalam promosi lewat Instagram. Kami juga mengendorse beberapa dokter dan ustadz serta kami rutin datang ke pengajian
dengan tujuan menyebarkan informasi ini. Di mana ketika mereka nanti sudah bergabung, kami tawarkan layanan membership, promo referral, diskon keluarga, dan bisa memilih terapisnya sendiri. Sehingga kami yakin kami bisa menghasilkan pendapatan mulai dari biaya registrasi, konsultasi, biaya terapi bekam standar, penjualan obat herbal, dan lainnya. Nah, kenapa kami bisa menghasilkan seperti itu? Karena kami punya terapis-terapis handal yang kami rekrut dari daerah dengan sistem perekrutan yang profesional, di mana setiap terapis akan kami sertifikasi, kami latih dengan SOP yang terstandar. Kami juga melakukan kaderisasi terapis, kami juga kerjasama dengan produsen herbal dan IT development untuk mengembangkan sistem, di mana kami kerjasama dengan klinik supaya punya dokter yang standby. Dan kami memberikan gaji terapis yang menarik, lumayan supaya mereka betah di rumah bekam Hasanah. Terima kasih. Itu saya udah pitching, kurang dari 1 menit. Selesai satu bisnis model kanvas. Yang kita bahas 20 menit terakhir, bisa selesai kurang dari 1 menit. Karena nanti pitching, nanti bisa nih di WIB ini teman-teman berlatih. Ya, ini contohnya. Terus ada ini contoh yang lain gitu ya, nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Ini contohnya. Nah, saya langsung lari ke sini aja deh, pertanyaan-pertanyaan. Apa sih benar hubungan BMC dengan bisnis plan? Hubungannya seperti ini. Di bagian sini ini adalah marketing sebenarnya. Di bagian bawah ini adalah sales. Di bagian sini key resources itu adalah SDM, key activities dan partners itu operasi atau produksi, dan finance itu di bagian di cost structure. Jadi intinya ketika teman-teman bikin bisnis plan yang ada struktur laporannya, ketika buat BMC ini sudah tenang, sudah aman karena sudah mirip, tinggal ditulis aja. Jadi itu hubungannya BMC dengan bisnis plan. Kemudian apakah dengan membuat BMC sudah pasti sukses? Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang jalan. Jadi kalau punya BMC bukan cuma jadi BMC-nya, tapi harus dijalankan, teman-teman. Jadi ingat, bisnis yang bagus adalah bisnis yang jalan. Bukan bisnis yang bagus adalah bisnis yang BMC-nya bagus. Enggak. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang jalan, yang BMC-nya dilaksanakan. Karena BMC itu bukan udah bikin sekali, udah cukup. Enggak. Itu dirubah terus, teman-teman. Dimodif rutin. Dan bisnis yang paling bagus adalah yang bisnisnya jalan, yang punya jalan-jalan. Itu teman-teman, namanya autopilot. Kalau teman-teman masih ngurusin bisnisnya, nggak berani liburan gara-gara teman-teman ngurusin bisnis, berarti belum bagus bisnisnya. Karena masih depends on the person. Ya, bisnis bagus, bisnisnya jalan, yang punya jalan-jalan. Oke, boleh nggak menulis BMC tidak sesuai langkah yang tadi dijelasin, misal mulai dari bagian lain? Boleh banget. Ada 4 teman-teman pilihannya. Pertama resource driven, jadi dari key resources, atau dari customer, atau dari finance, atau dari offer. Kalau kita tadi mulai dari offer ya, jadi yang offer nggak usah jelasin. Saya jelasin satu-satu secara singkat. Resource driven, contohnya teman-teman punya, kalau di sini saya ambil teman saya Mas Sugeng dari Ngelanggeran, dia punya tempat, ya dia kelola, dia berikan nilai tambah, dia jual. Karena bisa aja teman-teman ada orang yang punya sumber daya bagus tapi nggak bisa dikelola, ya nggak bagus hasilnya. Syaratnya tetap inovatif. Jadi punya tempat dikelola dengan baik. Gitu. Teman-teman punya skill bisa mulai dari sini. Kalau customer driven gimana? Kayak MU. Oh, saya tahu nih customer saya bisa diapain lagi ya? Oh, dia suka nonton, bayar hak siar. Oh, dia suka pakai bajunya, jual bajunya. Oh, dia suka sepatu, kita jual sepatunya. Basisnya customer. Kemudian kalau basisnya finance apa? Mungkin teman-teman dulu pernah dengar yang perang harga ya. Punya sistem begitu. Ya, tarif termurah. Kita bisa bikin apa nih keuangan kita? Seperti itu. Ya, sambil saya minum sedikit. Nah, ketika BMC selesai kita susun, kita bisa mulai merancang bisnis plan. Tapi kita harus mengenali dulu nih beberapa hal supaya bisnis kita lebih lancar. Yang pertama, tipe produk yang akan kita jual. Tadi sudah saya jelasin, ada special goods, convenience goods, dan macam-macam. Tipe bisnis yang kita jalankan. Ketersediaan modal finansial. Saya nggak bilang bahwa syaratnya harus punya modal finansial, enggak. Tapi kita lihat ketersediaannya. Karena ini akan berpengaruh ke tipe bisnis model yang akan kita jalankan. Contoh ya. Nah, tipe-tipe model bisnis nih, teman-teman harus pahamin ini nih. Ada 5 besar. Pertama, bisnis berdasarkan kegiatan produksi, bisnis berdasarkan fisiknya, dan bisnis berdasarkan revenue. Masih ada 2 lagi, tapi di halaman sebelah. Berdasarkan produksinya maksudnya apa? Teman-teman mau jadi apa? Mau jadi manufaktur yang bikin,
Atau distributor aja, nggak bikin tapi jualin, atau mau jadi retailer, atau menjadi franchise, beli lisensinya aja, atau mau private label. Jadi beli mentah, kita branding. Itu private labeling atau white label. Harus dilihat karena modelnya beda, teman-teman. Kalau manufaktur, teman-teman harus beli aset, beli mesin. Kalau enggak susah, gitu ya. Jadi disesuaikan. Bisnis berdasarkan fisiknya. Mau bikin toko, namanya brick and mortar. Silahkan, tapi sekarang susah ya, pandemi nggak laku. Atau mau e-commerce, masuk ke Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada. Atau hybrid, ini banyak yang hybrid. Sebenarnya dia punya toko, tapi tokonya itu hanya dijadikan gudang karena dia juga jualan lewat online. Ini yang sekarang banyak terjadi di toko-toko Tanah Abang, ITC. Makanya kalau kita ngeliat ada tumpukan box-box gitu ya, paket, itu mereka pakai hybrid. Atau kita bikin marketplace, ini ribet ya, bikin marketplace. Atau berdasarkan revenue, freemium, kasih gratis dulu. Nanti kalau udah tertarik, bikin. Mau nambah lagi nih biasanya game-game yang ada di Android. Gratis dulu, kalau mau naik level bayar. Atau subscription, daripada beli satu-satu, dibikin bulanan. Atau iklan, hidden revenue. Bisa juga seperti itu. Atau bisnis berdasarkan strategi harga dan kemitraan. Contohnya, razor and blade. Ya, jadi kayak bahan utamanya gratis, bahan utamanya murah, misalkan alat pencukurnya, makanya razor and blade, alat pencukurnya nggak terlalu mahal, tapi besinya yang mahal, siletnya, namanya razor and blade, atau kebalikannya, gitu. Atau tambah topping, model-model yang saya tadi jelasin. Kalau bekam biasa segini, kalau tambah titik bekam segini. Nah, nickel and dime namanya, tambah topping. Ini sering nih teman-teman ya. Atau bisnis berdasarkan kemitraannya, business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer banyak, MLM, itu juga oke ya, tapi yang sesuai ya, jangan yang bikin downline, upline gitu ya. Crowdsourcing atau arisan, sekarang lagi rame juga nih, arisan. Ini model bisnis. Ya, tapi harus hati-hati teman-teman, jangan sampai terjebak di skema Ponzi. Ya, ini yang paling berbahaya, seperti Pandawa dan lainnya itu ya. Money game itu bahaya, jangan sampai. Ya. Oke, saya refleksi terakhir Mas Wildan ya, sedikit kesimpulannya teman-teman. Kalau teman-teman sekarang kerja atau bisnis, ya cintai apa yang teman-teman lakukan. Jangan karirnya. Wah, saya harus jadi CEO, enggak. Jangan cintai karirnya, tapi cintai apa yang bisa teman-teman lakukan. Jadi love your contribution, not your company. Bagaimana perusahaan kita bisa berkontribusi, karena teman-teman akan berbisnis untuk umat kan. Itu makanya saya benar-benar semangat di sini supaya teman-teman bisa bermanfaat untuk umat. Dan semuanya tidak hanya tentang uang, teman-teman. Money will follow, gitu ya. Tentukan tujuan kita dengan jelas, teman-teman, tapi jangan terlalu kaku. Kalau nggak nyampe, ya nggak apa-apa gitu. Kita mau ke Bandung, tiba-tiba kita monggo aja, nggak apa-apa. Tentukan tujuan kita dengan jelas, tapi jangan terlalu kaku. Karena mungkin prosesnya kita harus ada di situ, gitu ya. Dan gimana caranya? Ini beberapa step masukan ya. Kita lakukan self-SWOT analysis. Kita harus nilai diri kita. Sekarang kita di mana? Kita mau kemana? Apa yang harus kita lakukan untuk mencapainya? Kita harus susun ini dengan baik. Salah satunya dengan BMC ini, dan salah satunya dengan ikut program WIB ini. Karena WIB ini mengakomodasi teman-teman mencapai posisi kompetitif di masa depan. Ya. Untuk menjadi unik itu mandatory, wajib berbeda, wajib unik, wajib punya kekhasan. Contohnya misalkan seperti ini. Ya. Bun, menurut kamu tuh gimana? Kamu tuh A, B, C, D, F, G, H, I, Z. Apaan tuh, Bun? Akhlaknya baik, cakep, dedikasi tinggi, elok rupawan, family man, ganteng. Lah, HIZ-nya apa? Hanya imajinasi saya. Ya, artinya harus punya keunikan. Gitu ya, teman-teman. Tapi keunikannya yang masuk akal. Ya. Terus, pahamin, ya singkatnya, analisis kekuatan diri kita dan kelemahannya. Modal kewirausahaan kita miliki dan apa maunya konsumen kita harus paham. Dan teman-teman nggak usah ngeluh. Dalam artian kita mulai tuh dari titik yang berbeda, teman-teman. Kalau ada, wah tuh enak ya bapaknya udah kaya, wah enaknya bapaknya udah pejabat, wah enaknya punya modal banyak. Jangan lihat itunya. Jadi jangan pernah bandingkan tetesan darah kita dengan tetesan keringat mereka. Bandingkan sama diri kita sendiri yang kemarin, kemarinnya lagi, dan kemarinnya lagi. Sudah sebaik apa kita sekarang. Jadi jangan compete with others, compete with yourself. Karena Nabi Muhammad sendiri bilang, perang terbesar adalah perang melawan hawa nafsu kita. Itu bisa diselesaikan, insya Allah kita bisa bermanfaat. Ya,
Dan paling penting juga, teman-teman harus disiplin berinvestasi. Jangan sampai kolaps. Ya. Jika ada krisis lagi, jangan langsung bangkrut. Semangat saya adalah krisis boleh, tragedi jangan. Silakan krisis terjadi dan akan sering seperti itu, tapi nggak boleh terjadi tragedi di diri kita. Kita harus punya dana darurat. Kita harus tahu cara mengalihkan resiko. Kita harus tahu punya investasi. Ya, kita harus bijak dan tenang. Intinya seperti itu, tidak panikan. Ya, dan berinvestasilah di pendidikan. Teman-teman belajar dengan ikut WIB ini bagus. Ikut kursus, webinar, workshop, ambil sertifikasi, kuliah lagi. Silakan. Lakukan itu. Karena di situ akan mengubah pola pikir kita. Ya. Dan ini tadi, mari kita menjadi pencari kebutuhan teman-teman. Kenapa? Karena di dalam kebutuhan itu ada Tuhan, ada Allah. Seperti itu. Ya, walaupun saya coba ada-adain aja. Karena kalau nggak ada kebutuhan, kalau nggak ada Tuhan, jadinya kebu ya teman-teman. Nggak bisa diartiin. Seperti itu. Dan ini pesan dari saya, berbuat baiklah teman-teman dimanapun, kapanpun sebisanya, karena kita nggak akan pernah tahu ya kebahagiaan kita hari ini atau kebahagiaan kita di masa depan berasal dari kebaikan yang mana. So, do very good things, do good well lah. Apapun itu lakukan dengan hal baik. Tolong orang, bersedekah dan macam-macam. Ya. Dan paling penting terakhir, kudu mesti jak-jak waringkas, rajin minum susu dari Jawara Farm lah. Seperti itu. Jadi harus sehat teman-teman. Kalau nggak sehat, buat apa semuanya dilakuin? Malah nanti buat bayar rumah sakit. Oke, mungkin itu saja dari saya. Tadi sudah dibagikan surveinya, nanti ada hadiah. Saya juga ada beberapa buku. Nih, nanti bisa dilihat di sini ada buku aplikasi ini. Saya berikan gratis teman-teman kalau teman-teman nanti mengisi. Dan ada juga seperti itu. Ini untuk membantu saya juga memetakan sebenarnya wirausaha saat pandemi itu gimana sih. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saya kembalikan ke Kang Wildan. Oke, makasih banyak Mas. Dahsyat banget ya. Ternyata pemaparannya. Berarti saya tadi baru mulai merenungi ternyata yang selama ini saya lakukan itu ada ilmunya gitu Mas. Karena saya termasuk orang yang bisnis itu ya jalan-jalan aja dulu gitu. Jadi kebetulan kan bisnis saya di bidang konsultan pendidikan, jasa lah gitu kan, yang emang tidak begitu membutuhkan modal besar di awal. Jadi waktu itu saya jalan aja. Ternyata setelah diuraikan oleh Mas Kili, semua itu ilmunya tuh dahsyat banget gitu. Terjawab sudah ya, berarti selama ini gitu kan kita yang punya bisnis itu, ya itu tadi problemnya kan banyak ya. Seperti Mas Kelly sampaikan, 39% startup gagal karena tidak mengenali konsumennya. Makanya mereka bingung kan, dengan produk yang bagus, value-nya juga ada, tapi bingung sasaran target marketnya ini kemana gitu. Akhirnya kan tidak dikenal oleh market, akhirnya produk itu tidak dibeli ataupun tidak dirasakan manfaatnya oleh konsumen itu sendiri. Baik Mas Kelly, ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat Q&A. Nanti akan saya bacakan beberapa. Buat kawan-kawan juga yang mau bertanya silahkan di Q&A. Karena waktu kita masih lumayan banyak, 14.21 sampai jam 3. Untuk pertanyaan yang pertama saya bacakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hani di Jawa Barat. Terima kasih banyak atas materinya. Saya Hani, founder Moga Eco, usaha yang bergerak membangun gaya hidup ramah lingkungan dengan jasa utama yaitu arsitektur dan edukasi gaya hidup sederhana yang ramah lingkungan dengan beeswax wrap dan letak untuk menjaga kebersihan sanitasi kita. Saya ingin menanyakan, untuk di BMC kita masukkan layanan utama usaha kita saja atau layanan sosial kita juga dipertimbangkan? Kalau iya, bagaimana cara memasarkannya agar konsumen mudah mengenali usaha kita? Mas Kelly mau satu-satu apa gimana, mau tiga-tiga? Oke, satu-satu dulu aja Mas. Oke, biar siap. Mungkin bisa nyaman. Ya ini kan usahanya, ini kayaknya ini ya, organik ya, ada lerang, Betul. itu batik. Ya, kemudian ada beeswax itu ya lilin gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi intinya kalau masalah sosial ini, senang saya sih banyak masalah sosial yang dibahas di sini kemudian jadi bisnis sosial. Memang sih sebenarnya SBMC lebih bisa mengakomodasi semua. Tapi kata kuncinya bisnis sosial teman-teman itu harus ada dampak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau, contohnya tadi Mbak Hani ya, Mbak Hani. Mbak Hani harus ukur dulu kira-kira dampak positifnya apa sih dari Moga Eco ini. Itu harus disampaikan. Contohnya, kami saat ini sudah mampu mengurangi limbah sebanyak berapa persen, atau kami bisa mengurangi apa.
Seperti itu. Jadi intinya dari sebuah bisnis sosial adalah dampaknya itu tersampaikan dan diukur dan tersampaikan. Jadi kalau nggak ada dampaknya, buat apa di dalam bisnis sosial? Karena kata kuncinya itu. Jadi namanya impact measurement. Nanti ditunggu aja ya, saya juga lagi siapin istilah-istilah itu tuh. Nanti ada bukunya insya Allah. Dampaknya. Kemudian dampak itu dikemas dengan baik. Kan sekarang ada namanya cost relationship marketing atau social relationship marketing. Jadi ketika di konten-konten marketingnya, konten-konten promosinya dari Moga Eko ini Mbak Hani mulai dimasukkan unsur-unsur itu. Misalkan punya di Instagram, oh kamu jadi tidak directly jual. Misalkan ngambil contoh kontennya, misalkan Mbak Hani ngambil seorang yang terdampak positif, yang bagus, gara-gara ada bisnis Mbak Hani. Misalkan sebut saja Mas Andi gitu ya. Wah, ditulis Mas Andi, seorang petani sekarang dapat memperoleh tambahan pendapatan 10% dari hasil usahanya karena tidak ada lagi limbah. Ini tidak ada lagi limbah pakaian yang mengaliri sungai dan kemudian mengaliri irigasinya. Hal ini karena lerak yang kami pakai sudah mampu menetralisir itu. Sehingga orang tuh akan terbawa emosinya, terbawa situasinya. Oh iya ya, produk ini punya hubungan yang bagus ya. Jadi saya beli produk ini karena punya manfaat sosial. Itu juga boleh Mbak Hani. Berarti itu ada emosionalnya. Jadi saran saya, Mbak Hani kuatkan unsur emosionalnya dalam setiap konten promosinya. Dan itu harus dikemas dengan soft, ya, halus. Jangan, ini nih kami membantu 10 orang di sini. Jangan seperti itu. Ya, kontennya harus soft. Mungkin itu Mas Wildan secara singkat. Dekatkan Mas, emosionalnya, soft gitu ya. lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada dari Mbak Dila, Mas mau tanya, value preposition paling baik itu dijawab satu poin saja tapi dijabarkan panjang lebar atau banyak poin dan hanya garis besarnya saja? Oke. Baik, kalau secara rule of thumb ya, rule of thumb itu artinya apa ya? Kesepakatan banyak orang, kalau bisa jangan terlalu banyak value juga gitu. Istilahnya tiba-tiba value-nya kita tulis 10, kita harga terjangkau, kemudian pelayanannya ramah, orang jadi bingung ya, kok is it good to be true gitu ya? Apakah terlalu bener nggak sih ada kayak gitu ya kan, itu bahaya juga to good to be true. Jadi menurut saya 3 sampai 5 itu udah maksimal banget Mbak. Karena sebenarnya BMC ini rahasia perusahaan gitu. Ini nggak perlu konsumen tahu sebenarnya teman-teman semua di sini. Jadi ketika ada konsumen beli, konsumen nggak nanyain mana BMC-nya, enggak. BMC itu hanya untuk konsumsi kita pribadi, atau ketika kita mau cari investor atau cari pinjaman, baru kita keluarkan, baru kita pitching. Konsumen nggak perlu tahu. Tapi value-nya itu yang penting kita publikasikan. Jadi maksimal 3 sampai 5 lah. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak orang jadi, kan pernah tuh, kami bisa mengerjakan A, B, C, D, E, F, G. Itu jadi orang bingung ini bisnisnya apa gitu ya. Jadi pilih 3 yang prioritas saja. Buat pertanyaan yang tadi. Gitu Mas Wildan. Datang dari Mas Andi. Mas Andi itu pemilik bimbel, namanya Privati. Bisnis saya adalah bimbel private online. Pekerjaan utama bisnis ini adalah mempertemukan guru dengan siswa seperti halnya Gojek mempertemukan driver dengan penumpang. Yang ingin saya tanyakan, apakah guru dalam bisnis ini termasuk customer segment atau key partners? Kemudian, apakah yang dimaksud dengan channel itu cara mendistribusikan produk atau alat mendistribusikan produk atau mitra untuk mendistribusikan produk gitu, Mas? Oke, baik. Nah, sebenarnya di sini ini karena bisnis model Canvas itu sangat adaptif gitu ya. Karena di sini ada 2 konsumen, menurut saya si guru itu juga bisa jadi apa namanya? Konsumen di satu sisi, dan satu sisi juga jadi partner. Jadi sesuai aja. Biasanya istilahnya untuk bagian produksi atau bagian operasi, guru itu menjadi konsumen. Gitu. Kenapa? Karena kita juga harus meyakinkan ada nggak guru yang mau dikasih model private online seperti kita. Modelnya banyak sih sebenarnya, teman-teman termasuk Mas Andi ya, banyak sekali yang seperti itu. Ini kalau misalkan coba dicari ya, kemarin saya lihat satu yang bagus itu namanya Elf Education. Elf Education. Jadi punya keunggulan unik, dia mainnya nggak masif gitu. Tapi mainnya, contohnya dia bikin
20 kali pertemuan selama 20 hari berturut-turut biayanya hanya 300.000. Jadi orang mikirnya wah cuma 15.000 ya semalam gitu misalkan. Jadi desainnya sebenarnya value-nya banyak sekali yang bisa diolah di bisnis bimbel ini. Jadi guru itu bisa menjadi partner, bisa juga menjadi customer. Silahkan disesuaikan. Tapi utamanya customer segmennya adalah siswa dulu, karena siswa yang membayar sebenarnya. Jadi utamakan siswa dulu. Kemudian yang pertanyaan keduanya, apakah channel itu cara atau alat? Channel itu adalah tempatnya sebenarnya. Tempat atau sebenarnya bagaimana supaya konsumen tahu ada layanan kita. Intinya gitu, Mas. Apakah dengan kita lakukan misalkan saya berdiri di depan jalanan teriak-teriak, saya jualan ini, apakah itu termasuk channel? Ya, termasuk channel. Jadi channel adalah segala apapun yang kita lakukan supaya konsumen tahu ada produk kita. Jadi boleh disebut apapun, boleh pakai alat, ya itu alat bantunya aja. Tapi channel adalah cara supaya konsumen tahu ada produk kita. Sederhananya gitu sih, Mas. Distribusinya juga, as a part of distribution. Gitu, Mas Wildan. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Mas Hardian. Assalamualaikum, izin bertanya. Untuk model bisnis usaha pembuatan aplikasi baru dengan funding atau biaya modal masih sangat sedikit, bagaimana model bisnis yang baik? Terima kasih, Mas. Oke, ini aplikasi baru mungkin digital kali ya, Mas Wildan ya. Jadi kalau yang beberapa teman saya udah jalanin, ada teman saya di DigiCode dan beberapa ya, intinya adalah user dulu, Mas Hardi, yang dikejar. User itu adalah penggunanya dulu. Jadi tentunya ya kita harus mungkin punya modal dulu di awal, karena begini, kalau teman-teman misalkan Mas Hardi mau cari pendanaan, sedikit sekali yang menyediakan pendanaan itu di tahap seed funding, di tahap bootstrapping namanya, di tahap yang masih berupa ide belum jadi produk. Ya, itu biasanya pendanaannya hanya 3F namanya. Family, keluarga, friends, teman, dan satu lagi full. Orang-orang yang dibodohi untuk mengasih dana ke kita. Ya, family, friends, and full. Itu bootstrapping namanya. Biasanya jarang, sedikit banget. Kecuali ikut lomba ya, Mas. Kayak misalkan hackathon atau apa, itu bisa mendanai. Kemarin saya bantu ada namanya Indosat Hackathon. Itu bisa mendanai di awal dari ide jadi aplikasi. Tapi susah. Jarang gitu ya. Kalau Mas Hardi ada dana, ya silahkan. Mulai di bootstrapping dengan dana sendiri, karena nanti kalau sudah jadi aplikasi, baru ada funding level 2 gitu. Nah, di funding level 2 itu baru bisa. Tapi syaratnya Mas Hardi yakinkan dulu ada user, ada traffic. Karena yang dibeli nanti traffic, Mas Hardi. Intinya gitu. Kalau Mas Hardi bisa ngasih traffic, Mas Hardi bisa dapat modal. Gampangnya gitu aja. Karena investor nyarinya traffic kamu dari mana? Istilahnya itu namanya traction. TRACTION. Tractionnya gimana? How to menghasilkan uangnya lah gitu. Dapat uangnya dari mana aja. Jadi saran saya, kalau masih ada modal, ya mulai dulu sendiri, jadikan aplikasi itu berjalan, cari user, cari traffic sebanyak-banyaknya, cari traction sebanyak-banyaknya. Setelah itu ada, gampang Mas. At least ya, kalau numbersnya itu sekitar 100 sampai 200 ribu Mas. Usernya, baru kemudian dilirik sama investor. Begitu Mas Wildan. Berarti itu bisa dikatakan portofolio di awal ya Mas ya, supaya investor tertarik dengan bisnis kita gitu ya. Iya, karena yang harus kita jual kan traffic ya, traffic dan action. Saya kalau investasi itu dapat berapa? Karena mereka mikirnya ketika seed funding level 2 nih, nanti di seed funding level 3 ada yang bayar lagi ngisi, dia udah untung gitu. Kan investor juga cari untung. Sekarang Mas, dari Mas Ridwan Satrio Hadikusuma. Saya sudah pernah membuat BMC dan saat mempresentasikan dalam suatu pitching, si investor bilang bahwa BMC saya tidak sustainable. Yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya agar BMC kita sustainable gitu katanya Mas. Ini mungkin problem banyak ya ketika orang buat bisnis plan kemudian akhirnya ditolak gitu. Kalau biasanya saya juga jadi juri di BMC-nya, kadang dibilang tidak sustainable itu adalah satu, tidak nyambung Mas, antar kotak. Jadi ketika bilang bahwa Mas punya terapi, saya tadi Rumah Bekam Hasanah, saya punya terapi bersertifikasi. Lah kok bisa punya terapi bersertifikasi dari mana kan gitu? Oh ya, saya punya program untuk kaderisasi. Jadi saya akan cari ke daerah-daerah. Oke, jadi kan pasti ada tuh. Prosesnya gimana? Oh, kami kerjasama sama lembaga sertifikasi profesi untuk terapis. Oh iya, sustainable.
Terus uangnya dari mana? Nah, muter lagi kan, kerjasamanya sama siapa? Uangnya dari mana? Mereka taunya gimana? Gimana biar ini jalan? Itu baru dibilang sustainable ketika saling berkorelasi, Mas Wildan. Jadi ada kemungkinan kenapa tadi Mas Hadi atau siapa tadi yang pertanyaan berikutnya dibilang tidak sustainable, berarti ada satu atau dua kotak itu yang tidak berhubungan. Ketika Mas Hadi atau tadi gitu ya bilang bahwa saya punya value ini, tapi kemudian tidak ada key activities atau key resources yang memastikan value itu akan bisa terwujud terus-menerus. Itu dibilang tidak sustainable. Jadi antar kotaknya tidak nyambung. Mungkin begitu Mas Wildan. Jadi memang saya harus lihat langsung ya seperti apa. Tapi biasanya case-nya kalau saya jadi juri itu nggak nyambung. Dalam kurang dari 10 detik aja baca BMC kita sudah tahu, oke, ini kayaknya nggak mungkin deh. Gitu udah ketahuan ya. Siap. Betul sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Saif. Assalamualaikum, terima kasih. Saya Saif dari Bekasi. Mau tanya, yang pertama bagaimana cara kita membangun hubungan dengan customer baru maupun customer lama atau yang disebut dengan customer relationship. Kemudian yang kedua, apakah seorang reseller bisa menggunakan bisnis marketing model Canvas gitu. Jadi seorang reseller tidak punya usaha sendiri di rumah ataupun homemade. Oke. Kalau pertama menurut saya sekarang kata kuncinya Mas Wildan ya buat teman-teman semua di sini adalah engagement. Engagement itu apa ya? Dekat gitu ya. Konsumen sama produsen sama punya bisnis itu tidak boleh berjarak. Contohnya, kenapa dibilang berjarak adalah sering nggak kalau kita beli di online tuh dibilangnya Min, tolong dong Min gitu ya. Min pesen ini ada nggak? Min ready nggak gitu ya? Admin. Kayak kita ngomong ke admin. Coba lihat yang lain, beberapa yang sudah maju seperti contohnya teman saya di Brodo gitu ya. Dia bilangnya bro. Lihat, Min sama bro itu beda kan. Lebih dekat mana ceritanya dipanggilnya? Bro kan. Jadi sekarang teman-teman, bagaimana cara punya engagement yang baik? Itu adalah treat konsumen kita itu seperti dekat. Istilahnya kalau mereka komen, ya harus dibales. Dibalesnya juga jangan asal. Ya kita makanya harus punya sendiri. Nah, punya admin sendiri atau sekarang ada beberapa. Nih kemarin saya baru ketemu namanya Mas Vistra atau apa begitu ya, saya lupa. Dia punya chatbot. Jadi teman-teman kan sekarang cari tuh aplikasi chatbot untuk membalas chat atau membalas komen-komen. Gitu. Yang ada engagement kan senang ya teman-teman tiba-tiba komen di suatu misalkan Instagram atau Facebook atau di dalam WhatsApp itu dibales. Kan senang ya? Oh iya ya, saya jadi konsumen satu-satunya nih. Perasaan itu yang harus dimunculkan supaya engage. Kalau engage, potensi dia beli itu semakin tinggi. Ini namanya konsep social selling. Konsep social selling adalah optimalisasi titik-titik temu antara konsumen dan produsen, yaitu di kolom komen. Nah, itu yang paling penting. Kemudian pertanyaan kedua, apakah reseller boleh pakai marketing atau bisnis model Canvas? Ya, boleh aja. Bisnis model Canvas ini istilahnya bahasa Inggrisnya di bisnis lah. Kalau teman-teman bawa BMC ke Afrika, ke Inggris, ke US, atau ke Argentina gitu ya, ngasih lihat bisnis model Canvas, mereka ngerti. Asalkan bisnis model Canvasnya dalam bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Itu sih, gitu. Itu Mas, semoga membantu menjawab. Mantap banget ya. Pertanyaannya juga hebat-hebat Mas ternyata. Siap. Masih bisa Mas, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Oke? Aman. Oke. Selanjutnya datang dari Mas Agus. Bagaimana cara meningkatkan nilai produk pada prospek dan harus seperti apa paradigma berpikir kita bahwa mereka harus membeli produk kita? Sebentar, boleh diulang Mas? Kayaknya agak panjang. Bagaimana cara meningkatkan nilai produk pada prospek dan harus seperti apa paradigma berpikir kita bahwa mereka harus membeli produk kita, katanya gitu. Oke. Kata kuncinya paradigmanya harus ganti. Jangan buat mereka membeli produk kita, bukan itu. Tapi adalah kita paham mereka butuh apa dan gimana caranya kita hadir untuk menyelesaikan kebutuhan mereka. Itu sih. Jadi jangan paksa mereka beli. Itu namanya pemaksaan gitu ya. Itu MLM gitu, MLM jadul lah gitu ya. Jangan seperti itu teman-teman. Sekarang kita pendekatannya adalah konsumen itu tidak terlalu suka dengan hard selling. Sekarang kayak contohnya ya, saya nggak tahu Mas Wildan nih, kalau saya dulu waktu misalkan ke Ramayana atau Matahari,
saya lagi mau lihat-lihat jaket atau sepatu, saya datang nih, lihat, tiba-tiba saya disamperin sama SPG-nya, saya kabur kan biasanya. Aduh, males banget tadi ditanya mau ukuran apa, orang saya mau lihat-lihat dulu ya, kan gitu. Orang Indonesia itu ini ya, permisif, mau beli tapi kalau udah ditanya jadi takut, karena kesannya jadi kayak pengen beli. Makanya SPG atau SPB itu nggak terlalu kuat konsepnya. Makanya menurut saya Indonesia itu suka yang soft selling. Jadi misalkan teman-teman hadir. Jadi bisnis itu membantu menyelesaikan masalah konsumen. Makanya hadirlah sebagai teman. Hadirlah sebagai seseorang yang membantu. Dan jangan hadir dengan harga dulu gitu. Misalkan, bisa nggak dibantu ini? Oh iya kita bantu gitu ya. Walaupun kita harus bedakan cara promosi dan kemudian cara closing. Nah ini banyak sekali ya udah dijelasin nih kalau closing ya. Mungkin nanti akan dengan para ahlinya. Bedain teman-teman cara closing dengan cara pendekatan. Jangan semuanya harus orientasinya transaksional. Nggak banyak yang suka. Gitu. Itu sih Mas Wildan ya yang bisa saya sampaikan. Paradigmanya dirubah dulu. Jangan dia harus beli produk kita, enggak. Tapi gimana cara kita bisa bantu dia? Yang paling penting dia kenal dulu produk kita ya Mas ya. Iya, kenal dulu sama kita, kenal dulu produk kita bisa apa gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Dimas Aji. Kami sudah memastikan model bisnis e-commerce yang kami jual yaitu paket belajar berkebun organik e-farming. Isi di dalamnya bermacam-macam sarana berkebun, hingga e-book dan free konsultasi. Apa perlu kami jual per item? Karena tujuan kami adalah membuat masyarakat menemukan hal menarik dari berkebun di rumah. Namun kalau perlu per item dikhawatirkan tanaman kurang maksimal dan pesan belajarnya menurun. Datang dari Dimas Aji e-farming. Oke, kalau saya boleh saran kepada Mas Dimas ya. Iya. Coba cari informasi tentang Indonesia berkebun deh Mas dulu. Dulu tuh ada gerakan namanya Indonesia berkebun, hampir di seluruh Indonesia. Kalau nggak salah satu penggeraknya itu Kang Emil, Kang Ridwan Kamil. Ya, jadi konsepnya apa yang mau saya sampaikan adalah konsepnya komunitas. Komunitas yang sifatnya edukatif. Jadi intinya sebelum Mas Dimas itu jualan, Mas Dimas tampilkan dulu prosesnya, tampilkan dulu manfaatnya. Contoh gitu ya. Kalau dilihat nih, ini saya belajar dari istri saya sih, melihat beberapa selebgram gitu ya, yang nanam makanan, nanam padi itu di tempat rumahnya sendiri, di pot atau apa, kemudian dipetik. Habis itu makan, direbus atau apa, kemudian disajikan di meja makan. Terus bilangnya ini punya sendiri gitu ya. Cerita itu yang dibawa, story itu yang dibawa. Jadi jangan story jualannya. Lalu dibuat konten misalkan enak ya makan dari hasil tanaman sendiri misalkan seperti itu. Itu yang dibawa. Jadi ceritanya itu. Kemudian kalau itu makanan ya, kalau itu yang sifatnya makanan tanaman yang bisa dimakan. Tapi kalau sifatnya tanaman hias atau tanaman yang lain itu bisa disesuaikan. Jadi Mas Dimas dilihat dulu karakter konsumennya itu gimana sih? Edukasinya gimana sih? Baru nanti kelihatan saya mau jualannya apa aja sih? Gitu. Oh yang dibutuhkan pot dulu, oh yang dibutuhkan ini dulu gitu. Tapi intinya semua informasinya harus dilengkapi. Jadi mereka akan melihat bahwa oh nggak ada ini kayaknya kurang deh gitu ya. Jadi kalau menurut saya dimaksimalkan lewat Instagram, video-video sama lewat YouTube. Gitu untuk membangun situasi seperti itu dan kemudian ada komunitasnya yang kemudian dibangun kayak ayo kemudian coba sharing siapa yang minggu ini sudah tanam sawi misalkan kayak gitu. Siapa yang sawinya sudah berhasil. Nah, situasi-situasi tersebut yang dibangun apalagi anak-anak ya. Itu mungkin Mas Wildan. Jadi kita harus mainkan emosionalnya sih sebenarnya. Oke Mas. Sebetulnya ini pertanyaan banyak banget. Nggak tahu ya apakah bisa dibacakan semua atau tidak. Cuman saya bacakan yang saya rasa pertanyaannya mewakili yang lain gitu. Saya bacakan lagi. 67 ya. Hebat. Iya, dari Zumri, founder pesansayur.id, e-commerce, buah sayur, lauk pauk, dan kebutuhan dapur lainnya. Udah dijalani 2 tahun dan sekarang lagi concern buka cabang ataupun bermitra, tapi masih belajar untuk marketing dan mohon masukannya cara marketing yang efektif seperti apa. Mungkin targetnya untuk scale up Mas. Karena tadi ada yang nanya terkait konsep scale up juga, bisa sekalian mungkin dijawab sama Mas Kili seperti apa.
Oke, baik. Nah, mungkin untuk Mas Zumri ya, definisi scale up dulu kita harus pastikan. Scale up itu banyak definisinya. Pertama adalah peningkatan penjualan. Satu. Kedua, peningkatan jangkauan pemasaran. Ya. Ketiga, misalkan peningkatan pendapatan dari peningkatan apa namanya? Peningkatan jumlah pegawai, peningkatan jumlah kantornya gitu ya. Itu banyak sekali definisi daripada scale up atau ekspansi. Kata kuncinya sebelum mulai ekspansi atau buka cabang, dilihat dulu perilakunya gimana sih pembeli daripada pesan sayur.id ini. Misalkan, gampangnya begini, sekarang kalau teman-teman lihat lagi rame ini kios atau toko yang jualan frozen food. Di tempat saya aja, saya tinggal di Jagakarsa, kurang dari radius 3 km ada 3 toko yang sama tapi di jalan yang berbeda. Atau teman-teman bisa lihat ini sebagai sebuah informasi ya, kayak misalkan Indomaret itu saya pernah ketemu salah satu strategic manajernya, dia bilang Indomaret itu Mas bisa kan lihat kadang ada Indomaret 1, terus nggak jauh lagi ada Indomaret lagi gitu. Kenapa? Indomaret itu didirikan ketika setidaknya ada 100 kepala keluarga di daerah situ. Berarti kalau ada 2 dempetan, berarti ada lebih dari 200 kepala keluarga. Karena dia tahu polanya akan seperti itu. Jadi dia yakin itu nggak akan berebutan karena sudah ada pasar masing-masing. Nah, yang saya perlu sampaikan kepada Mas Zumri untuk berbicara siap nggak buka cabang dan macam-macam, pastikan dulu perilakunya gimana sih belinya. Pola pembeliannya gimana sih? Pagi, siang, sore yang dibeli apa aja gitu ya. Sebelum kita menambah cabang, kita bisa nggak eksplorasi dulu dari potensi yang ada di cabang yang udah ada sekarang. Oh, dia belinya ini gitu ya. Bisa nggak ditambahin? Oh, nggak mungkin karena jumlah keluarga segini ya. Udah, ketika di situ sudah tidak mungkin lagi, baru kita buka cabang. Tapi buka cabang ya kita harus identifikasi dulu. Sama nggak perilakunya? Misalkan warga di Jakarta Selatan, apakah sama dengan di Jakarta Timur? Atau sama nggak dengan Jakarta Barat? Di satu desa atau satu kampung aja bisa beda-beda. Gitu. Jadi untuk bisa scale up, dipastikan dulu ada nggak kesamaan perilaku. Mungkin Mas Zumri juga bisa apa namanya ya, lihat cara kerjanya Tani Hub, gitu ya. Dia fokusnya itu cuma di Jawa, mana-mana gitu ya, nggak semuanya. Kenapa? Ternyata dia lihat jangkauan dari suppliernya. Jangkauan dari suppliernya itu tidak mampu untuk mencapai semua dengan biaya yang sudah dijaga. Jadi dia akan menjaga, oke, biayanya harus di bawah 20.000. Kalau biaya di bawah 20.000 dengan supplier saya kebanyakan di Bogor, saya nggak bisa melayani Bandung. Jadi ya udah saya nggak akan buka cabang di Bandung. Kecuali saya punya supplier baru nanti di Lembang, baru saya akan layani Bandung. Jadi dipastikan dulu Mas, diperhatikan. Jadi saya nggak berbicara marketing sebenarnya pada akhirnya, tapi berbicara operation atau produksi. Disiapin dulu, jangan sampai marketing itu kan memang mungkin ya Mas Wildan ya semangatnya gede, pokoknya nyari jualan aja, mau nambah yang gede. Jangan cuma lihat itunya aja. Selalu kalau saya chat mau mulai bimbingan, saya selalu tanya kapasitas produksi kamu tuh berapa? Karena dari situ mulai, jangan lebih dari apa yang kita nggak mampu. Itu aja sih. Kalau masalah marketing, insya Allah relatif jauh lebih manageable daripada produksi. Itu sih Mas Wildan. Pertanyaan kita banyak banget ya hari ini, alhamdulillah pesertanya antusias sekali. Kepada peserta sebelum kita lanjut sesi pertanyaan, jangan lupa di subscribe YouTube-nya PKS Muda, kemudian di follow juga Instagram-nya PKS Muda sama fanpage-nya di Facebook PKS Muda. Gitu. Kemudian untuk sesi pertanyaan selanjutnya, kami membuka Q&A, kemudian juga bagi peserta yang mau bertanya langsung sama Mas Kelly, silahkan kita berikan kesempatan untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti silahkan admin untuk unmute peserta yang sudah raise hand supaya terasa gitu interaksinya Mas. Siap. Sama Kelly. Ada? Kalau belum nanti saya lanjutkan lagi baca pertanyaan yang sudah masuk di Q&A. Oh, 14 orang tuh raise hand. Silakan, siapa dulu admin untuk membuka? Silakan.
Mas Duki Duki, silakan. Sudah minta di unmute sama admin. Oh, belum ready mungkin ya. Coba ganti yang lain. Mbak Linda. Sudah raise hand. Mbak Linda. Atau kita lanjut dulu ya Mas ya. Kita baca dulu Q&A-nya. Boleh, silakan. Ini datang dari Fandiansyah. Pertanyaan dari Fandiansyah. Assalamualaikum, tanya Bang. 1. Produk saya aplikasi B2B, model pendapatan dengan cara berlangganan bulanan. Bagaimana cara menentukan besarnya biaya yang dibebankan ke konsumen? Apakah perlu meminta masukan dari pengguna aplikasi? Jangan sampai biaya bulanan yang kita tentukan terlalu besar sehingga konsumen keberatan atau terlalu kecil sehingga berat di pelaku bisnis. Terima kasih Mas. Siap. Nah, itu namanya pricing ya, Mas Wildan ya. Pricing. Nah, pricing ada banyak sebenarnya caranya. Tapi cara yang paling mudah itu namanya cost plus. Kayak grup musik ya, cost Grup plus. jadul. Jadi cost plus. Cost plus itu cara Candaan yang anak paling 90 sederhana. banget Mas. Pokoknya air dan tongkat apa ya? Woi bisa hidup ya dari air dan tongkat. Saya lupa lagunya gitu ya. Tapi intinya cost plus itu artinya itu yang paling sederhana Mas. Cost plus itu kita harus tahu dulu syaratnya. Tadi Mas siapa Mas Wildan namanya? Fandiansa, mungkin Mbak kayaknya ya. Mbak. Kayaknya Oh iya, nama, iya. Mbak. Harus tahu dulu biaya kita berapa. Jadi kita harus tahu HPP atau COGS kita berapa. Itu kata paling kunci, paling dasar sebelum kita pricing. Jadi HPP kita berapa? C, 10.000. Nah, sudah pasti kita nggak boleh ngasih harga di bawah 10.000. Jadi cost plus itu sederhananya adalah, oke, kita mau untung berapa? Jadi cost kita 10.000, kita mau untung berapa? Oh, mau untung 10.000 juga. Ya kita jual 20.000. Nah, lalu cost plus itu banyak variasinya. Nah, kan Mas kalau kayak gitu dong kan gampang banget ya. Ya iya, memang segampang itu, tapi ada variasinya. Variasinya itu satu, misalkan ada nggak penjual lain atau kompetitor lain, misalkan oh ada nih tadi Mas Diansyah Mbak Diansyah gitu ya, ada yang jual misalkan Mas Wildan punya produk yang sama jual 18.000, mirip. Wah kalau saya jual 20.000 ya saya untung 10.000 sih, tapi belum tentu laku karena Mas Wildan harganya di bawah saya. Ya udah saya samain deh harganya kayak Mas Wildan jadi 18.000 juga. Nah itu namanya benchmarking cost plus gitu. Jadi kita ada cost plusnya, terus kita benchmark ke pesaing. Jadi itu udah dua teknik tuh. Iya. Nah, habis itu apalagi caranya? Bisa lagi misalkan oh pakai namanya membership. Jadi oke, kalau beli layanan ini di awal dengan misalkan bayar segini subscription, ini dapat biayanya segini loh. Nah, itu bisa juga turun. Tapi intinya semuanya harus di atas HPP. Harus di atas COGS. Saya pernah punya bimbingan Mas Wildan di Cianjur bikin gurilem. Tahu gurilem ya? Tahu. Makanan Sunda gurilem. Makanan Sunda itu udah sepuh, bapak ibunya udah di atas 50 tahun. Terus sama bimbingan saya, mahasiswa saya masuk, ternyata dia bisnis itu udah 10 tahun. Dia punya anak 2, satu di Bandung, satu di situ di Cianjur. Terus dia bilang ke saya kelompoknya, Mas, ini edan banget Mas. Kenapa? 10 tahun Mas dia jual gurilem, harganya itu di bawah biaya produksi Mas. Waduh, harganya 5.000, biaya produksi 6.000 setelah dihitung. Wah, kok bisa hidup 10 tahun? Ternyata selama 10 tahun itu anaknya di Bandung selalu ngirimin uang. Oh. Tapi selalu, kenapa ya? Karena dia jual harga di bawah produksi. Nah, jadi gak ketahuan tuh, baru ketahuan sama kita. Wah ya Allah ya. Ya berarti memang bersyukur sih ada rezeki juga, tapi kan jadi nggak tahu kan, kita nggak boleh seperti itu. Jadi intinya Mbak Diansyah tadi, kita harus tahu berapa HPP kita, berapa sih struktur biaya kita. Struktur biaya ada 3 komponennya. Pertama biaya bahan baku langsung atau direct material. Kedua biaya bahan pekerja langsung atau direct labor. Yang ketiga overhead. Ini harus digabung. Kalau makanan ngitungnya pakai resep atau adonan. Kalau yang lain hitungnya bisa pakai jam atau pakai load kerja, bisa disesuaikan. Gitu sih. Biar gak terjadi tadi ya, 10 tahun ternyata gak ada margin ya dibilang. Betul. Karena di bawah HPP ngejualnya. Gimana ada marginnya katanya? Iya.
Oke, kita balik lagi ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan bagi yang mau bertanya langsung sama Mas Kelly, sama pemateri, raise hand lagi. Yang sudah siap, kita coba. Udah itu. Nusrina, Mbak Nusrina, silahkan. Atau next ke Mas Armansyah. Silakan Mas Armansyah. Masih malu-malu kayaknya Mas. Iya kayaknya, tapi ini raise hand semua Mas. Atau Coba di scroll lagi admin. Mbak Novanda, coba Mbak Novanda. Atau Ini banyak banget yang angkat tangan. Ini yang bertanya langsung, saya kasih buku deh Mas, saya ada buku ini. Nah iya itu dia makanya, supaya menarik. Ayo silakan. Nih ada buku Senyum Ibu. Wah, saya juga nulis puisi soalnya. Wih mantap ya. Puisi-puisi ya. Mas Kelly selain bisnismen ternyata seorang seniman juga. Sebenarnya bukan seniman, iseng aja. Iseng. Sambil nunggu deh, saya bacain lagi satu pertanyaan yang udah itu barusan udah masuk Mas Armansyah. Nah itu udah halo-halo tuh. Silakan. Saya Novanda ini ya. Siapa? Iya. Mas Novan. laki, Pak. Oh, laki, maaf. Saya, Mas. Maaf Mas, silakan Mas. Saya kan sedang bantu ibu saya usaha tas. Nah, tas perajut sama batik ekoprint. Nah, saya punya pertanyaan seperti ini. Itu kan sekarang kan masih masa pandemi kayak gini. Bro. Itu gimana caranya supaya usaha ibu saya itu bisa ya ke-mute. Sebentar, Mas. Jalan ya, Mas Novan. Ke-mute. Novanda di unmute. Nah. Maaf terputus Mas Novan, silakan dilanjut lagi. Masih mute kayaknya Mas. Iya. Halo Mas Novan. Nah, mungkin silakan. ke gambar ya, coba ya, Mas. Ini kebetulan banget Mas Novanda atau Mas Novan. Saya juga punya bimbingan 2 Mas tahun Lukinya lalu selama. Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran. Ya. 2 tahun lalu kebetulan 2019 itu saya punya bimbingan selama 1 tahun. Itu saya ngebimbing ekoprint. Ada 2. Ekoprint dan shibori. Ya, jadi memang salah satu tantangannya dari ekoprint dan shibori itu market belum banyak yang paham akan itu. Gitu. Dan kemudian ada keterbatasan dari sisi bentuk pakaian yang bisa dibuat. Akhirnya rata-rata bikinnya kimono kalau enggak outer. Dan karena dia cukup unik, agak sulit untuk bisa masuk ke semua occasion atau semua gaya-gaya lah gitu ya. Kayak misalkan ekoprint kan dibilang aneh dan macam-macam gitu. Nah, saran saya Mas Novan, coba Mas Novan ini kalau pertama coba ntar saya tulis di mana ya. Saya sebut aja deh. Mas Novan bisa cari pertama namanya @bybinzu di Instagram sama bybinzu BYBINZU dan juga Arane ekoprint. Arane ini kemarin menang di Blibli juara 2 lomba Blibli nasional. Kata kuncinya adalah dia melihat potensi pasar yang memang suka dengan ekoprint. Nah ini harus dicari. Tadi kan saya lihat Mas Novan ada cukup banyak produknya, ada rajut dan macam-macam. Nah ini juga ada. Ya. Nah, Mas Novan udah nyambung lagi. Mas Kelly, silakan Mas Novan. Oh ya, silakan Mas Novan. Mungkin kalau ada tambahan dulu. Oh iya, tambahannya lagi saya punya rencana mengembangkan produk sarung bantal dengan gambar kartun. Cuma jadi kendala ini, kartun saya itu ngambil dari buku cerita yang waktu saya kecil dulu. Itu nanti apa akan bermasalah nggak seandainya? Oke, Mungkin hak ciptanya ya haknya. Iya.
Iya. Soalnya ini dari luar negeri bukunya kebetulan. Oh. Tintin jangan-jangan nih mas. Oh bukan, Richard Flintstone. Carey. Tapi saya ambil beberapa kartunya saja. Oke. Kalau mungkin saya yang tadi Ecoprint dulu, baru saya jawab yang barusan ya, yang hak. Ya, monggo. Ya, yang Ecoprint nanti bisa seperti itu mas. Saran saya coba main di dua segmen. Segmen pertama adalah produk yang jual kainnya mas, kainnya tok gitu ya, kainnya saja. Yang kedua adalah coba main di outer, gitu, outer. Tapi saya nggak tahu ya, mas tuh pakai kain yang seperti apa? Karena rata-rata kan mereka jual di atas 500 ya. Sedangkan pasar itu relatively nyerapnya itu di harga 300-an. Saya 150 sampai 300 kok mas. Berarti tinggal di branding aja mas. Berarti harus kuat brandingnya, Ecoprintnya harus ditonjolkan, gitu. Harus ada value lainnya, misalkan cerita tentang Ecoprintnya itu, gitu. Bisa juga nanti cari yang tadi sudah saya sampaikan, ada Baibinzu, kemudian ada Arane ya mas. Arane pernah dengar nggak? Arane Ecoprint dari Jogja. Saya cari dulu aja soalnya. Arana Ecoprint namanya Mas Anton Wahyudi sama siapa ya itu udah temen sih. Satu lagi itu dari Semarang namanya Zibatik. ZIEBATIK, itu dicari aja, itu beberapa bimbingan saya di Ecoprint. Nah, dia memang fokus ke tertentu, tapi ada juga kalau Zibatik itu dia fokusnya ke ini, ke Pemda mas, tamu-tamu Pemda. Pemda ya. Ya, jadi dihaskan dengan kota tempat dia diproduksi, yaitu Semarang. Jadi desain-desainnya disesuaikan dengan misalkan ada apa yang ada di Semarang gitu ya, tumbuhan apa yang khas, ada tugu muda atau apa, Ecoprintnya disesuaikan desainnya ke situ. Jadi ada value-nya. Kalau saya tuh soalnya daun alami mas. Kayak apa tuh? Kayak daun Tanam, jati, apa itu? Tunasnya daun jati, direbus kan ya mas ya? Ya, kayak seperti itu. Ya. Saya udah tahu prosesnya sampai di dalam. Cuman yang nggak, kalau saya kemarin saya bilang ke tim saya itu, yang nggak boleh adalah ngambil yang masih ada di pohon mas. Jangan sampai mas. Karena itu nanti di-shoe biasanya. Maksudnya kayak sekarang, wah ini Ecoprint. Saya bilang, kamu harus bisa pastikan Ecoprint daun-daun yang kamu ambil itu daun-daun yang sudah jatuh. Daun-daun yang memang sudah diberikan hak oleh Allah untuk jatuh ke bumi gitu. Jangan yang kamu ambil paksa gitu ya. Karena kan itu masalah keberlanjutan mas. Nanti bilangnya desainnya kita Ecoprint keberlanjutan pakai bahan alami, tapi ngambilnya masih petik gitu. Nah itu yang harus disiapkan juga, jaga-jaga. Nah untuk yang kedua, masalah hak cipta tadi bisa diakalin sebenarnya mas, adalah dengan membuat, saya nggak tahu nama istilahnya apa, jadi kalau misalkan gambar Tintin gitu ya, ya coba dibuat tidak seperti Tintin tapi dengan goresan yang lain gitu. Itu relatif sih bisa. Jadi kayak misalkan orang tahu itu Mickey Mouse tapi kok kayak bukan Mickey Mouse gitu. Jadi di retouch dengan misalkan digambar ulang gitu ya. Digambar ulang mas, betul. Itu bisa. Dan kemudian itu cara satu, cara keduanya Mas Novan, cek aja di HKI mas. Dirjen HKI sudah ada yang mendaftarkan belum? Kalau tidak salah yang nggak boleh itu adalah Disney mas. Karena Disney sudah mendaftarkan di Indonesia semuanya, mulai dari Mickey Mouse, Goofy, itu nggak bisa. Terus sama Ben 10 dan macam-macam kayak Cartoon Network, Nickelodeon, beberapa ada yang sudah daftarin. Jadi nggak bisa dipakai, harus bayar dulu. Harus bayar hak cipta dulu ya. Bayar royalty atau license. Jadi dilihat dulu di DJHKI sudah daftar belum hak cipta. Kalau belum, di retouch aja. Gitu sih mas. Terima kasih pak. Semoga bisa membantu mas Novan. Satu lagi kayaknya ya, yang bertanya langsung, silahkan Mas Felix Giova. Halo Mas Felix. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Mas Felix. Oh ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pertama terkait dengan value proposition. Apabila mungkin dalam bisnis kita itu
ada sebuah produk yang dia memiliki value proposition yang berbeda. Misalkan kita value-nya murah, tapi juga ada produk yang premium. Apakah kita perlu membentuk dua bisnis model canvas seperti itu? Dan juga terkait dengan tadi sebelumnya dijelaskan mengenai hierarki keputusan, pengambilan keputusan. Apabila produknya merupakan produk jasa seperti university, apakah pendekatannya berbeda atau sama saja? Bagaimana cara kita mempengaruhi calon customer-nya? Sekian, terima kasih. Ya, makasih Mas Felix. Jadi kalau ada dua gitu ya. Jadi sebenarnya BMC ini bisa diperlakukan dua hal. Dia sebagai satu produk atau dia sebagai produk dalam perusahaan, Mas Felix, gitu ya. Jadi bisa diperlakukan dua. Kalau intinya semuanya ini adalah kebutuhan internal, Mas. Ya, kebutuhan untuk internal. Tinggal bisa dipahami dengan mudah nggak kalau dia itu digabung karena berbeda segmen misalkan. Kalau saran saya sudah berbeda segmen dan berbeda value, lebih baiknya dua BMC. Karena kalau sekarang kan si Osterwalder ini sudah mengeluarkan namanya VPD. Jadi ketika BMC dibuat ada masalah dalam pengenalan nilai, akhirnya dibuat satu tools lagi namanya VPD. VPD itu satu kanvas, satu konsumen, Mas. Nggak boleh sama. Jadi dibedakan. Jadi saran saya, selama pendekatan Mas, intinya kan semua ini buat internal ya, selama tim dari Mas Felix atau Mas Felix sendiri nggak bingung dengan itu, silakan di dalam satu kanvas BMC. Tapi itu berarti dibilang adalah kanvas BMC perusahaan, bukan kanvas BMC produk. Gitu. Jadi bisa aja dua. Cuman harus pas, kalau bisa digaris tuh, biar nggak bingung. Tapi kalau takut bingung, bikin aja dua. Karena intinya sekali lagi ini buat internal. Jadi ada yang harganya terjangkau, ada yang premium. Jadi dibedakan boleh, disatukan boleh, menyesuaikan. Balik lagi ke pertanyaan kedua, untuk universitas apakah bisa? Sebenarnya semua unit usaha bisa, mau produk atau layanan. Universitas tentunya sama. Bagaimana caranya? Orang yang dari tidak tahu menjadi tertarik, kenal, kemudian membeli atau mengkonsumsi. Dalam hal ini artinya dia mendaftar, gitu. Closing itu adalah terjadi ketika dia mendaftar membayar biaya pendaftaran. Itu closing untuk kasus universitas. Tentunya biasanya kalau universitas masih mengandalkan hal yang tradisional, Mas. Kenapa? Saya juga aktif hampir ya 10 tahun terakhir ini membantu penjualan di universitas. Bedanya kita itu jualan untuk produk jangka panjang, Mas. Makanya sulit ya. Misalkan saya jualan produk universitas itu untuk 4 tahun gitu. Sehingga treatmentnya tuh harus engage banget. Gak bisa cuma brosur gitu. Harus kita. Karena saya jual produk 200 juta untuk 4 tahun. Jadi ketika dia sudah beli, dia 4 tahun udah terikat gitu. Makanya yang kita ceritakan adalah emosionalnya. Kayak misalkan, ini tuh investasi, Bu. Jadi jangan bukan biaya. Jadi kata kuncinya adalah dia kenal dulu. Dari tidak tahu jadi kenal itu bisa pakai media-media. Nah, dari kenal sampai membeli, saran saya harus ada interaksi manusia, Mas Felix. Jadi diperbanyak aja misalkan customer service, tapi customer service-nya bukan yang ya silakan, bukan yang kayak call center gitu ya, tapi yang ya Bapak Ibu boleh apa yang bisa saya bantu? Oh, anaknya mau masuk ini ya. Kira-kira hobinya apa? Apakah sudah sudah pernah mengikuti tes potensi akademik, peminatannya di mana gitu. Ikatan manusia yang harus bermain lebih banyak ketika di titik kenal ke membeli, Mas. Itu sih mungkin saran dari saya. Semoga membantu Mas Felix. Oke, terima kasih banyak Mas Kelly. Kemudian para peserta, kami mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang memang belum terbacakan dan belum tersampaikan. Nanti mungkin bisa ditanyakan langsung ya Mas ya, sama Mas Kelly. Kemudian untuk terkait materi, nanti juga panitia akan share materi yang Mas Kelly sampaikan. Dikarenakan waktu sudah pukul 3:07, jadi mungkin untuk sesi kali ini kita akhiri saja Mas. Dan untuk peserta jangan lupa untuk sesi-sesi selanjutnya, karena masih akan terus berlangsung sesi-sesi webinar ini. Nanti juga terkait door prize, Mas Kelly sendiri yang akan menentukan, dan jangan lupa juga kita ikuti sampai akhir karena tentunya masih banyak door prize yang menarik, termasuk saya juga akan kasih voucher diskon beasiswa ke Turki dari perusahaan saya sendiri. Nanti tapi ikuti dulu sampai akhir
untuk web seriesnya. Terima kasih banyak Mas Kelly untuk web series kali ini, dan jangan lupa bagi kawan-kawan subscribe channel YouTube-nya PKS Muda, kemudian like fanpage Facebook-nya PKS Muda, kemudian follow Instagram-nya PKS Muda. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk Mas Kelly. Sebelum saya tutup, silakan Mas Kelly menyampaikan closing statement-nya sebelum kita tutup acara ini. Oke, baik Mas Wildan, terima kasih banyak nih, amanah yang berat sebenarnya buat saya untuk sharing di sini. Tapi saya senang sekali bisa berbagi sama teman-teman yang semua ada di sini. Saya rasa pertanyaannya juga berat-berat tadi ya, gitu ya, sampai 70. Saya baru pertama kali ini mendapatkan sampai 70 pertanyaan begitu ya. Ya semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya tahu saya mungkin hanya wasilah aja gitu ya. Saya nggak, kalau dibilang pinter juga enggak, pokoknya jauh dari itu semua teman-teman. Saya juga sama-sama lagi belajar. Semoga apa yang saya pelajari bisa saya bagikan sedikit ke teman-teman, karena masih sedikit sekali dari ilmu yang banyak sekali di luar sana. Saya berharap saya tidak memandang ini dari siapa, dari organisasi apa atau apa. Intinya kita bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita melalui kewirausahaan. Itu semangat yang coba saya sampaikan. Jadi insya Allah kalau ada kesempatan kita bisa ketemu, bisa diskusi lagi, monggo. Intinya teman-teman, apa yang sudah disampaikan hari ini dilakukan gitu. Ya, kalau masalah gagal ya pasti gagal. Malah agak aneh kalau terus-terusan sukses gitu tanpa kegagalan. Ya, intinya sebisa mungkin ke depannya teman-teman punya semangat dijalankan. Banyak sekali di sini mentor-mentor yang saya lihat di program WIB ini sangat luar biasa. Manfaatkan itu teman-teman, dan motivasinya itu jangan supaya menang atau dapat modal di WIB. Jangan. Motivasinya adalah kita bisa membangkitkan ekonomi umat. Itu kata kuncinya. Jadi WIB hanyalah salah satu cara. Karena kalau udah ke WIB terus nggak dapat, nanti teman-teman sedih. Jadi bukan itu. Dengan WIB atau tanpa WIB, teman-teman harus bisa berkontribusi bagi Indonesia. Karena kita harus tingkatkan ekonomi lokal sekarang untuk menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Saya tadi sudah sampaikan profil Instagram, silakan insya Allah kalau luang saya selalu berusaha membalas komen dan macam-macam, karena saya juga bukan selebgram atau apa, jadi kalau luang bisa membalas. Intinya teman-teman, bisnis ini janganlah bahaya, nanti saya di ini nggak sanggup endorse-endorsean lah gitu. Intinya ya tadi saya sampaikan, bisnisnya jalan, yang punya bisnis harus bisa jalan-jalan. Jadi teman-teman harus disiapkan sesegera mungkin dari awal supaya nggak tergantung sama teman-teman. Teman-teman nggak pusing. Intinya apa? Bikin sistem autopilot. Nah, ini belajar banyak lah dari Mas Wildan, Kang Agis, Mas Dokter Gamal, dan macam-macam. Gimana caranya bisa pergi kemana-mana, tapi bisnis tetap jalan. Itu kata kuncinya. Dan sekali lagi, digabunglah. Tadi ada yang nanya, Mas, ini saya udah doa, ikhtiar, dan macam-macam. Jangan pusing gitu. Doa tetap, ya sholat wajib semuanya. Tapi muamalah gitu ya, ibadah sosial itu juga penting. Jadi teman-teman harus seimbangkan. Ya, jadi selalu berbuat baiklah teman-teman, karena kita tidak akan pernah tahu di masa depan perbuatan baik mana yang kemudian membawa kita ke suatu kebahagiaan. Itu aja. Semangat terus, insya Allah program ini bisa membantu teman-teman mendekatkan diri ke tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Itu aja Mas Wildan, saya nggak bisa banyak memotivasi, lebih ke arah demotivasi sih sebenarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mas Kelly. Ingat pesan Mas Kelly terakhir, kita jadi insan muda yang berdaya dan mampu berdayakan sekitar. Oke, kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Kemudian nanti akan saya serahkan sama MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih buat Kang Wildan yang sudah membantu kami untuk mendampingi pemateri. Ya, insya Allah pengumuman yang tadi masih berlaku ya teman-teman. Pertama, teman-teman udah on